PKH tahap pertama tahun 2022 kapan cair? Tanggal berapa? Berikut jadwalnya. Nah, kira-kira kapan ya pencairan untuk PKH tahap pertama di tahun 2022? Siap-siap ya teman-teman, para KPM lama dan baru, siap-siap ATM KKS-nya terisi saldo. Nah, kira-kira kapan jadwalnya? Simak terus. Halo semuanya, selamat siang. Tahun 2022, pemerintah berencana tidak akan menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak pandemi. Sebesar 90% lebih dari total anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 disalurkan untuk bansos atau bantuan sosial tahun 2022, yakni senilai 74,8 triliun rupiah. Lalu, bagaimana strategi pemerintah supaya bansos ini bisa tepat sasaran serta efektif? Dari studio Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, saya Melisa Gilbert, kita bahas dalam Dialog Produktif Kabar Kamis, Bantuan Sosial di tahun 2022. Tahun 2022, pemerintah berencana tidak akan menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin terdampak pandemi. 90% lebih dari total anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 disalurkan untuk bansos atau bantuan sosial tahun 2022, yaitu senilai 74,8 triliun rupiah. Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan. Sedangkan bansos khusus adalah bantuan sosial tunai atau BST. Kemudian anggaran per program, yaitu program perlindungan sosial itu 76 triliun, yang terdiri dari belanja bansos dan ada beberapa PKH itu 28 triliun sekian. Kemudian kartu sembako 45 triliun sekian. Ini yang belanja bansos. Tahun 2022, Kemensos melanjutkan bansos reguler yakni PKH, program Keluarga Harapan, dengan anggaran sebesar 28,7 triliun rupiah dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyaluran PKH Kemensos dilakukan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih mendapatkan bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. Dengan harapan, penyaluran bansos dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, sesuai informasi yang ada, kemungkinan PKH tahap pertama nanti akan tetap berjalan dengan menggunakan sistem termin, seperti pencairan di tahun sebelumnya. Nah, sebab semua tergantung data yang telah diverifikasi, divalidasi, serta diupdate oleh pihak Pusdatin, selaku operator 6NG, dan menunggu SK, nama yang ditetapkan sebagai penerima, dan telah ditandatangani oleh pihak Kemensos. Jadi, bisa saja kalau PKH tahap pertama nanti, waktu pencairannya berada di sekitar pertengahan, atau bisa juga mulai akhir Januari hingga akhir Maret 2022 nanti. Nah, sebab ketiga bulan tersebut adalah bulan pencairan untuk bantuan PKH ya teman-teman. Nah, jadi sudah jelas untuk bulannya ada di ketiga bulan tersebut ya, di bulan Januari, Februari, dan Maret. Namun untuk tanggalnya tidak bisa ditetapkan ya teman-teman, karena pencairan PKH ini bertermin ya, atau bertahap. Nah, jadi setiap daerah itu berbeda-beda penyalurannya. Nah, untuk memastikan KPM PKH yang bisa cair pada tahap 1 nanti adalah yang pertama, KPM yang namanya sudah masuk DTKS yang dikelola oleh Pusdatin. Kemudian yang kedua, KPM yang datanya di DTKS sudah padan dengan Dukcapil, baik nama, nomor NIK, alamat, serta anggota keluarganya. Kemudian yang ketiga, KPM yang masih memiliki komponen, dan data komponennya sudah padan dengan Dukcapil.
Apabila data komponen atau anggota rumah tangganya ada yang tidak padan, maka belum tentu bisa disalurkan bantuannya. Kemudian yang keempat, KPM tercatat sebagai KPM PKH yang berkomitmen di data pendampingnya. Kemudian yang kelima, KPM yang namanya masuk dalam SK penetapan pencairan yang ditandatangani oleh Dirjen Jaminan Sosial Keluarga. Sebab setiap terminnya dalam pencairan harus selalu masuk ke dalam SK penetapan yang ditandatangani. Kemudian yang keenam, KPM PKH yang memiliki rekening aktif sehingga tidak terjadi gagal on-span. Nah, di mana data KPM yang dikirim pusat ke Bank Himbara harus sama dan padan, baik namanya, nomor rekeningnya, serta alamatnya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, KPM PKH yang namanya sudah masuk di data bayar yaitu SP2D. Nah, selama nama belum ada di SP2D, maka pencairan belum pasti ada. Jadi buat KPM semua, jangan hanya terpaku pada data namanya saja masuk new DTKS berarti bisa cair ya. Nah, sebab jawabannya adalah tidak menjamin. Nah, jadi banyak sekali ya yang datanya masuk di DTKS terdaftar tapi belum cair juga. Nah, selain data KPM yang tiap bulan diupdate, juga nama KPM harus masuk ke dalam semua kategori di atas. Nah, apabila semua kategori di atas ada, maka insya Allah PKH tahap pertama di tahun 2022 nanti pasti akan cair ya teman-teman. Nah, jadi sudah jelas ya untuk jadwal penyaluran PKH tahap pertama termin ke-1 di tahun 2022 ini adalah sekitar bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, jadi kalau tidak di Januari bisa di Februari ya teman-teman. Begitu juga jika tidak jadi di Februari, bisa saja di bulan Maret. Nah, tergantung dari hasil validasi data semua KPM-nya ya teman-teman, apakah valid atau belum. Nah, untuk yang belum cair di tahap pertama nanti, pasti datanya itu belum valid ya. Silakan kalian cek atau koordinasi dengan pihak pendamping PKH masing-masing. Nah, kemudian untuk tahap kedua, di tahun 2022, itu adalah sekitar bulan April, Mei, dan Juli. Kemudian yang ketiga, di tahap ketiga, penyaluran PKH-nya ada di bulan Juli, Agustus, dan September. Kemudian di tahap yang keempat, ada di bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi itu adalah bulannya ya teman-teman. Untuk tanggalnya tidak bisa dipastikan ya, karena bertermin atau bertahap. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.